Saudara sekalian, pada setiap bulan November kita bangsa Indonesia selalu memperingati dengan upacara negara Hari Pahlawan 10 November. Pada hari di sekitar 10 November itu ada penganugerahan gelar pahlawan nasional. Nah, hari ini tadi Presiden bersama Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menko Polhukam memutuskan memberi gelar pahlawan nasional kepada putra-putra terbaik bangsa yang telah wafat karena jasa-jasanya kepada bangsa dan negara yang nanti akan diserahkan pada tanggal 7 November di Istana Negara melalui upacara resmi yang dipimpin oleh Presiden. Yang pertama, untuk tahun ini gelar pahlawan nasional diberikan kepada Dr. H.R. Soeharto dari Jawa Tengah. Beliau dulu adalah dokter yang merawat dan mendampingi Presiden Soekarno dan para pejuang bangsa di BPUPKI. Kemudian juga ikut Presiden Soekarno, Rajiman, dan Muhammad Hatta untuk menentukan kepastian kemerdekaan Republik Indonesia di Dalat ya, dan berjuang di lapangan memberikan pengobatan terhadap para pejuang yang jatuh atau menjadi sakit dan cacat di dalam perjuangan melawan Belanda dan Jepang. Lalu yang kedua adalah KGPAA Paku Alam 8 dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah salah seorang raja bersama Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dulu menjadi penguasa Jogja dan Pakualaman sebagai daerah otonomi khusus dari kerajaan Belanda. Sehingga sebenarnya ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus itu sebenarnya DIY dan Pakualaman dan Yogyakarta itu tidak termasuk di dalamnya karena dia bukan bagian yang dikelola secara administratif oleh Hindia Belanda, melainkan langsung mendapat otonomi dari kerajaan Belanda. Tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 membuat deklarasi menggabungkan diri ke Republik. Sehingga Republik Indonesia menjadi utuh, dan karena itu Presiden Soekarno pada waktu itu mengeluarkan piagam bahwa gabungan Pakualaman dan Keraton Yogyakarta itu dibuat menjadi daerah istimewa, dijadikan daerah istimewa oleh Presiden Soekarno karena mereka langsung menggabungkan diri, bahkan menampung pemerintah Republik Indonesia ketika harus pergi dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946 dan menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota kedua Republik Indonesia. Terutama itu sangat berguna saat-saat tentara Nika yang bernaung di bawah PBB mau ngambil lagi Indonesia, perjuangan dikendalikan oleh pemerintah di ibu kota kedua yaitu Yogyakarta. Nah, salah satu pemeran utamanya selain Sultan Hamengkubuwono IX adalah Paku Alam ke-8 yang ini oleh Presiden akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Yang ketiga adalah Dr. R. Rubini Nata Wisastra dari Kalimantan Barat. Beliau adalah dokter yang memberi pelayanan pengobatan kepada para pejuang di hutan-hutan. Bahkan beliau dan istrinya karena selalu memperjuangkan kemerdekaan dan meneriakan kemerdekaan, suami istri dibunuh pada zaman penjajahan Jepang, sehingga Presiden menganggap ini layak juga untuk dijadikan pahlawan nasional. Yang keempat, Haji Salahuddin bin Talabuddin dari Maluku Utara. Beliau yang meneriakkan perjuangan kemerdekaan untuk Republik Indonesia sampai pernah diasingkan ke Bovendigul dan ke Nusa Kambangan. Dan Presiden juga menganggap bahwa di Maluku Utara ada seorang lagi yang pantas diberi gelar pahlawan, yaitu Haji Salahuddin bin Talabuddin tersebut. Yang kelima adalah Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Sukabumi, Jawa Barat. Beliau adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) seangkatan dengan Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo yang semuanya sudah jadi pahlawan nasional,
Ini Kiai Ahmad Sanusi dari Jawa Barat ini aktif juga ikut merumuskan dasar negara kita, dasar negara Pancasila. Beliau termasuk salah seorang yang mendorong kompromi dibentuknya negara di mana negara itu tidak menjadi negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler, melainkan negara kebangsaan yang berketuhanan, dan itu nama ideologinya adalah Pancasila. Beliau ikut mendorong, tentu bersama tokoh-tokoh utama lainnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan yang lain-lain. Itulah Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan beliau sekarang mempunyai warisan pesantren di Sukabumi. Beliau dulu adalah pendiri dan pimpinan Persatuan Umat Islam di saat-saat menjelang kemerdekaan.